Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan bagian berikut dari perjalanan sejarah hidup Israel. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang bait Allah. Membicarakan bait Allah saya kira memerlukan satu pemahaman yang utuh, tidak sepotong-sepotong. Sehingga kita mendapat gambaran yang jelas, tuntas. Karena kebanyakan sekarang orang mencomot sepotong-sepotong dan menciptakan kebingungan-kebingungan. Sebetulnya gimana sih begini, begitu dan seterusnya. Nah ini bisa berbahaya di dalam keimanan kita. Nah saudara-saudaraku di dalam Keluaran pasal 25. Keluaran 25 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikian harus kamu membuatnya. Saudaraku yang kekasih, ketika orang Israel dalam perjalanan di pembuangan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menuntut kepada umat supaya membangun kemah sembayang baginya. Sehingga umat harus membuat kemah sembayang yang bisa dimobilisasi. Angkat pindah, dan seterusnya. Nah saudara, yang menjadi menarik adalah bahwa kemah sembayang dibangun atas perintah Tuhan. Bagaimana ini harus dikerjakan? Dan yang menarik, pertama adalah Tuhan menyuruh seluruh orang Israel untuk ambil bagian, mengerjakan pekerjaan untuk rumah Tuhan, membawa segala apa yang dibutuhkan, dari mulai kain sampai permata, dari mulai kayu hingga minyak, kan begitu ya? Semuanya dibawa sedemikian rupa. Siapa bawa apa sangat tergantung siapa punya apa. Tetapi yang jelas semua orang harus berperan, mengambil bagian dari apa yang mereka punya untuk memenuhi apa yang dibutuhkan demi membangun kemah suci atau kemah sembayang ini. Maka dibangunlah kemah itu saudaraku yang kekasih. Dibuat satu lapangan kotak sedemikian rupa, tenda yang knockdown istilah kita ya. Jadi semacam membuat perkemahan, dibikin pagarnya. Lalu kemudian di dalam itu ada apa yang disebut sebagai tempat Maha Kudus yang paling luar. Tempat Maha Kudus di mana tempat itu menjadi satu tempat yang dianggap suci dan kudus dan tidak ada siapapun boleh masuk ke sana ya kalau bukan Tuhan yang menetapkannya. Di sana ada simbol tabut perjanjian, yaitu daripada 10 hukum Tuhan ditaruh di sana. Lalu dari ruang Maha Suci keluar sedikit, itu menjadi apa yang disebut tempat kudus. Di tempat kudus itu disitulah diletakkan ya meja emas untuk roti sajian, ada kandil emas ya, ada mezbah untuk pembakaran ukupan dan lain-lain. Kandil semua ditaruh di sana. Nah, antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus ada yang disebut tabir bait suci atau tabir kemah suci itu. Tabir kemah suci ada di situ. Jadi saudara bisa melihat ada satu bentuk, membayangkan sendiri ya, bentuk kotak begitu. Nah itu tentu dipagar dari bentuk perkemahan tadi, kain-kain segala macam. Lalu di dalamnya ada satu bangunan yang menyatu, tapi dalam 2 ruang yang terpisah, ruang kudus dan Maha Kudus. Nah ruang kudus dan Maha Kudus dibatasi oleh tabir tadi. Nah itu tabir kemah suci. Di tempat ruang Maha Kudus terdapat tabut perjanjian. Di tempat ruang kudus ada kandil tadi, meja roti sajian, ada mezbah pembakaran hukuman, ada mezbah korban bakaran. Lalu keluar dari situ di bagian luar ada bejana untuk tempat pembasuhan.
Lalu ada mesbah, tembaga untuk orang-orang mempersembahkan apa yang harus mereka taruh di situ. Ya. Nah, dan lebih keluar lagi tentu adalah pintu masuk. Jadi dari pintu masuk yang pertama kita temukan adalah mesbah tembaga. Lalu nanti ada bejana. Dari bejana itu kita masuk lagi adalah ruang kudus, yaitu dalam ruangan. Kalau yang tadi bejana dan mesbah tembaga itu di luar. Masuk kita ruang suci, masuk lagi itu ruang maha suci. Nah, yang menarik saudara, ketika semua bentuknya, aturan mainnya dibuat, itu dibuat berdasarkan ketetapan Tuhan. Jadi ketetapan Tuhan itu menarik, di mana dia intervensi terhadap segala sesuatu yang harus dikerjakan. Detail perniknya, alat-alatnya sampai ukurannya. Kira-kira Tuhan mau apa ya? Apakah ke gereja sekarang kalau dibangun mesti berdoa dulu lalu tanya Tuhan mau ukurannya berapa? Tuhan mau benda-bendanya apa? Saya kira tentu tidak. Nah, disitulah kita memahami wahyu Allah sebagai wahyu yang progresif, yang bergerak secara dinamis, terus makin terang, dan sangat terang benderang di dalam diri Yesus Kristus. Kemah suci didirikan. Kenapa kemah? Kenapa bangunan? Karena mereka belum tiba di tanah tempat mereka tinggal. Tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Kalau begitu kenapa tidak tunggu? Oh no, sekalipun mereka dalam perjalanan, mereka harus belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Maka pada waktu yang Tuhan tetapkan, dibuatlah kemah suci. Setelah peralatan-peralatan yang ada sangat simbolik, menyimbolkan berbagai hal, bagaimana nilai yang ada di situ, yang menjadi satu nilai tertentu, baik dari permatanya, baik dari mesbah pembakar ukupan, mesbah korban bakaran, ya dan seterusnya. Sehingga bentuk-bentuk itu menjadi bentuk-bentuk yang sangat simbolik, termasuk tabut perjanjian daripada 10 hukum Tuhan, yang menjadi sangat keramat pada waktu itu dalam pengertian, nggak sembarang orang boleh memegangnya, bisa mati. Sekarang semua hukum Tuhan, janji Tuhan ditaruh di Alkitab, kan nggak ada yang bilang nggak sembarang orang boleh megang. Kita kan gak akan mati karena megang Alkitab. Nah, jadi sangat situasional, sangat kondisional pada waktu itu. Tetapi bukan tanpa makna, bahkan sebaliknya sangat bermakna. Karena memberikan pengertian-pengertian yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa mengerti, bisa memahami apa sebetulnya menjadi kehendak Allah bagi manusia di dalam kehidupannya. Apa sebetulnya yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan manusia dalam mereka percaya dan mengikut Tuhannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Betapa hidup mengikut Tuhan menjadi sebuah hidup yang sangat menyenangkan. Betapa hidup mengikut Tuhan adalah sebuah tata tertib yang harus dijalankan. Seluruh simbol-simbol tadi mengarah dan mengekspresikan kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak bisa sembarang di sana. Jadi saudaraku yang kekasih, ini menjadi sesuatu yang penting. Betapa kemah suci ada dan diadakan dalam ketetapan-ketetapan Allah. Betapa kemah suci ada dan diadakan tidak sembarangan, sehingga semua mengandung makna yang penting dalam nilai-nilainya. Di dalam bagian-bagian seperti ini saudara-saudara, apa yang dikerjakan memang menjadi amat sangat mengagumkan dan harus diwujudkan sehingga orang tidak bisa lalai. Nah, ini menjadi penting. Oke? Ini yang menjadi penting. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita yang harus kita lakoni memang menjadi sesuatu kesedihan-kesedihan. Karena seringkali kita salah melakoni. Padahal Tuhan mau segala sesuatu dikerjakan spesifik. Spesifik tentu dalam pengertian begini. Kalau di waktu lampau membangun kemah suci, ukuran-ukurannya pun mesti jelas. Maka sekarang pun sebetulnya di dalam kehidupan kita, semua tindakan-tindakan kita mesti jelas. Sehingga kita tidak sembarang lagi bisa bertindak semau kita. Untuk apa yang kita suka atau apa yang kita tidak suka dalam ukuran kita. Kita harus melakukan segala sesuatu dalam ukuran Allah. Maka Allah mau kemah suci dengan detail-detailnya. Dan dia perintahkan harus dibuat menurut apa yang sudah kutetapkan. Pengarahan ini menjadi satu pemaknaan. Betapa kemah suci merupakan satu ketetapan Allah yang harus dibangun. Betapa kemah suci menjadi simbol kehadiran Allah yang menyertai umat. Ruang Maha Kudus dikatakan di mana Allah berdiam. Tetapi Anda tentu tidak perlu berpikir betul-betul dalam pengertian fisikly Allah diam di situ. Lah, Allah itu kan lintas ruang, lintas waktu.
Allah itu tidak bisa dikurung oleh ruang. Tetapi ruang Maha Kudus sebagai simbol kehadiran Allah itu menjadi penting. Karena Allah tidak bisa dikurung oleh ruang Maha Kudus apapun yang dibuat oleh manusia. Inilah yang menjadi perlu untuk kita pikirkan. Sehingga di situ menjadi penting. Bagaimana kehadiran Allah dinyatakan dengan tempat tabut perjanjian dan juga 10 hukum yang ditaruh di situ. Itu menjadi satu nilai yang sangat penting. Bagaimana Allah menyatakan janjinya dan menetapkan tiap hukumnya bagi umat kepunyaannya. Maka Allah yang Maha Suci tidak mau dilanggar ketetapan-ketetapannya. Allah yang Maha Suci menyatakan diri sebagai Allah yang cemburu terhadap hal apa yang salah dilakukan umatnya. Hal dosa yang tidak disukainya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian perlu untuk kita pikirkan di kehidupan kita. Sehingga kita tidak salah melangkah dan berbuat salah. Tetapi sebaliknya, kita selalu tepat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Nah, ini harus menjadi suatu nilai yang penting untuk kita memahami kemah suci yang dibangun, kemah suci yang ditetapkan, kemah suci yang menggambarkan kehadiran Allah. Tetapi yang kedua juga penting, kemah suci bukan saja menandakan kehadiran, tetapi juga hubungan timbal balik antara Allah dan umat yang hadir itu. Dia adalah Allah yang menuntut, dia adalah Allah yang meminta umatnya untuk melakukan apa yang menjadi ketetapannya. Sehingga Allah yang maha hadir itu tidak mau umat hidup semaunya. Mereka harus mengikuti tiap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang ditetapkannya. Ini menarik. Sehingga ada tata tertib dalam hidup setiap umat tidak semau-maunya. Ada hidup yang harus dilakoni oleh umat seturut dengan kehendak Allahnya. Nah, saudara yang kekasih, pergumulan-pergumulan yang dijalani di dalam bagian seperti ini menjadi sebuah pergumulan yang serius yang harus mereka kerjakan dari hari ke hari, yang harus mereka jalani untuk menyenangkan hati hati Tuhan itu. Nah, selesai sampai di situ tidak. Tetapi yang ketiga juga menjadi penting. Kemah suci menjadi tempat juga di mana umat untuk hadir, para imam menjalankan tugasnya, yaitu kehadiran umat yang harus datang dan berdamai dengan Allah. Pertama, ada yang mengakui dosa-dosanya untuk apa yang dikerjakannya. Kedua, ada yang datang untuk menyerahkan syukurnya, memberikan korban sukacitanya. Tapi ada juga harus memberikan korban penebusan dosanya. Maka tiap orang kan datang menghadap kepada Allah. Yang dosa tentu membereskan dosanya. Yang tidak berdosa tentu mensyukuri pemeliharaan Allah atas hidupnya. Wow, indah sekali bukan? Kemah suci menjadi tempat pertemuan yang manis. Seharusnya seperti itu. Kesakralan diwujudkan dalam berbagai simbol. Tetapi bukan simbol itu yang penting. Tapi apa di balik simbol itu? Yaitu kehadiran Allah, kesucian Allah yang menuntut menurut apa yang ditetapkannya. Sehingga umat harus mentaatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah kemudian Tuhan menyatakan karyanya dan kemah suci dibangun ya di zaman Musa. Itu dikerjakan kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi, kira-kira 1405 sampai 1445 begitu ya. Jadi kira-kira 1445 atau bulatkan sajalah 1450 begitu. Maka di zaman itulah kemah suci dibangun dalam bentuk tenda yang terus bergerak dan terus bergerak dan terus berpindah. Dan kemah suci terus ada dan bertahan bahkan sampai ketika orang Israel memasuki tanah perjanjian. Maka era itu dilanjutkan dari Musa kepada Yosua terus hakim-hakim. Dari hakim-hakim hingga temu sampai pada hakim yang terakhir sekaligus nabi yang pertama pada waktu itu di zaman itu. Ketika Israel tinggal di tanah perjanjian, yaitu Samuel. Saudara-saudara yang kekasih, menjadi menarik karena era baru yang dihadapi orang-orang Israel. Tapi orang Israel masih beribadah di kemah suci bahkan hingga zaman Raja Daud. Samuel masih berperan ketika menentukan raja pertama, Saul, lalu berganti kepada Daud. Tetapi Daud tidak diizinkan oleh Tuhan untuk mendirikan bait Allah sebagai ganti kemah. Daud ingin membangun bangunan permanen. Niatnya sangat mulia. Tapi Tuhan bilang tidak. Karena dikatakan tangan Daud berlumuran darah. Jangan salah paham, itu bukan kejahatan. Tetapi mau bicara bagaimana Daud penuh dengan perjuangan peperangan. Mana mungkin dia bisa selesaikan. Dan memang ternyata apa yang Tuhan katakan betul. Zaman Salomo lah zaman yang tenang. Karena semua musuh telah dikalahkan Daud.
Salomo memerintah dalam hikmatnya dan dialah membangun dan meneruskan bait Allah. Nah itu bisa kita kemudian membacanya saudara dalam 2 Tawarikh pasal yang ketiga. Ayat 1 dan ayat kedua. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya. Di tempat yang ditetapkan Daud. Yakni di tempat penggirikan Ornan. Orang Yebus itu. Nah jadi di sanalah kemudian Salomo membangun. Daud sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait Allah. Persis seperti Musa memberitakan semua umat untuk mempersiapkan segala sesuatu. Begitu pula Daud mempersiapkan segala sesuatu. Dan Salomo melaksanakan pembangunannya. Itu pada kira-kira tahun 950. Sehingga kalau kita bulatkan orang Israel memakai kemah suci kurang lebih 1450 ke 950, 500 tahun begitu ya. Ada 500 tahun. Mereka memakai kemah sembahyang atau kemah suci. Sesudah 500 tahun kemudian, karena kan turun ya, dari 1400 turun jadi 950. Maka dari 500 tahun itu kemudian barulah bait Allah dibangun permanen. Nah, untuk membangun bait Allah itu sendiri Salomo memerlukan 46 tahun. Lama sekali ya. Jadi mulai dari Salomo memerintah sampai selesainya dia hanya habiskan waktu untuk membangun bait Allah, bukan? Nah, tetapi menjadi amat sangat penting untuk kita sadari bersama-sama bagaimana memang bait Allah menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan umat. Maka bait Allah dibangun di tempat, tapi di dalam kota Yerusalem di Bukit Moria disebutkannya, di Gunung Moria. Ya, tempat itu sekarang memang menjadi tempat yang diakui baik oleh orang Kristen, Yahudi maupun saudara-saudara Muslim. Tempat yang sangat historis, tempat yang sangat luar biasa. Di Yerusalem sebagai pusat agama, Yerusalem sebagai pusat pemerintahan, di sana letaknya bait Allah. Ada di atas Gunung Moria itu. Tetapi yang menjadi penting dalam perenungan kita adalah kenapa harus menghabiskan waktu 500 tahun baru kemudian bait Allah didirikan. Tuhan selalu mempunyai waktu. Yang kalau kita lihat secara histori, memang pada waktu Salomo lah ada ketenangan yang luar biasa. Sehingga mempunyai kesempatan untuk membangun bait Allah. Ini perlu. Ini akan kita lihat. Walaupun nanti kita sadari sama-sama dan kita tahu bagaimana bait Allah itu dihancurkan, dilulantakkan oleh Raja Babel yang datang menyerbu Yehuda. Karena pada waktu itu Yehuda sudah pecah dua. Sesudah 6 tahun dibangun oleh Salomo, beberapa tahun kemudian hancur, ratusan tahun kemudian rubuh, dirusak. Sehingga nanti dibangun lagi di zaman Nehemia, Zerubabel, Ezra, Nehemia. Ya, yang kemarin sudah kita bicarakan. Nah jadi saudara yang kekasih, di dalam kerangka pikir seperti ini, kita melihat betapa kesadaran kita penting dari simbol kemah suci yang bergerak menjadi bait Allah yang permanen. Tetapi harus diam di Yerusalem karena Yerusalem menjadi pusat kota pemerintahan, inti gitu ya, pusat dari Israel, center pointnya. Dan bait Allah ada di sana, pusat pemerintahan ada di sana. Ini menjadi perlu untuk kita sadari bersama-sama. Tetapi kemudian kita juga akan melihat bahwa ternyata bait Allah itu bukan sesuatu yang boleh dikeramatkan. Karena memang tidak keramat. Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Dan percuma ada bait Allah di sana. Kalau umat tidak beribadah sungguh-sungguh. Dan itulah yang terjadi kepada generasi kemudian. Sampai kemudian mereka dibuang. Sampai kemudian mereka dilemparkan. Sampai kemudian mereka tidak punya nilai dalam kehidupannya. Karena mereka memberontak dan melawan. Sehingga terjadilah kepedihan yang sangat menyedihkan. Kehidupan orang Israel yang porak-poranda. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Marilah kita belajar di dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Supaya kita jangan menjadi salah. Marilah kita belajar untuk melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Supaya hidup kita penuh cinta kasih dan menyenangkan hatinya. Saya pikir ini penting. Untuk menjadi sebuah pergumulan yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya. Menjadi hidup yang sungguh-sungguh menjadi sebuah pencerahan untuk kebesaran bagi nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan lagi kita terjebak pada berbuat salah. Yaitu dengan mengkultuskan bait Allah atau gereja. Tetapi mengabaikan Allahnya sendiri. Karena itu yang dilakukan oleh Israel. Datang ke bait Allah. Mereka menyanyi, mereka berdoa.
Tapi seringkali mereka mengabaikan perintah-perintah Allah. Sehingga Allah sendiri berkata lewat nabinya Yesaya, muak aku melihat kalian. Percuma kalian beribadah, menyanyi memuliakan namamu. Semuanya keluar dari mulut bibirmu, tapi hatimu jauh dari aku. Ya, sangat mudah untuk melihat orang yang munafik dalam beribadah. Sangat mudah untuk melihat orang itu beribadah sungguh-sungguh. Dari hati atau dari mulut saja. Lihatlah buah kehidupannya. Tuhan marah. Sehingga membuang Israel. Menghantamnya, menghajarnya. Termasuk bait Allah. Apakah Allah tidak bisa menjaga baitnya? Bisa sekali. Tapi simbol kehancuran bait Allah. Menjadi simbol betapa Tuhan meninggalkan Israel. Itu menjadi perlu. Nah karena itu kita tidak boleh terjebak kepada gedungnya, buildingnya, bangunannya. Tapi mestinya kita sungguh-sungguh sebagai orang percaya. Mengerti hakikat kesejatiannya. Karena itu memang ada ironi. Karena sampai sekarang masih terlalu banyak orang hanya mendiskusikan, meributkan soal bait Allah secara fisik. Tapi lupa Allah ada di sekitarnya. Lupa kepada perilaku hidup yang seharusnya terjebak pada diskusi-diskusi yang justru jauh dari iman yang sejati. Semoga Anda tidak. Semoga kita tidak terjebak di sana. Semoga kita melakukan yang betul dan yang benar sesuai kehendak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita, memberkati kita saudaraku. Dan biarlah ini semua boleh membawa kita makin hari makin dekat kepada kehendaknya. Melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kemudian kita menyadari Allah harus hadir di iman dalam kehadiran yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan kepadamu untuk segala berkat cinta kasih-Mu. Dan kami berdoa supaya Tuhan menolong, menuntun, membimbing kami di hidup kami. Sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa dan bergumul terus dalam kehidupan kami. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Supaya kami tidak terjebak pada ibadah fisik. Kehadiran gedung ibadah yang fisik. Tetapi dalam sikap hati kami tidak menyatu dengan Allah. Kami menyebut namamu, memuliakan namamu dalam ukuran kami. Tapi engkau justru membenci kami. Karena kesalahan kami, ketidakjujuran hati kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Untuk boleh melakukan kehendakmu dan ketetapanmu. Demi Yesus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa dalam surga. Dan terus mohon pimpinan Tuhan sepanjang kehidupan. Terpujilah Tuhan. Amin.